殺し屋ランクス。必殺。いつかお茶飲みに行こうな。俺の名前はセブンだぞ。必ず殺す。待て、それで何する気だよ。こっち来。ティエロ。バーカ。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Killer 7 episode 3-4. Di bagian sebelumnya, kita sudah diperlihatkan karakter utama kita bernama Seven yang mengalami amnesia dan sama sekali tidak dapat mengingat tentang masa lalunya. Seven juga memiliki seorang teman bernama Daibo yang membantu dia untuk menjadi seorang pembunuh. Pada saat Seven sedang melatih tentang kemampuan pembunuh dasar, secara tak sengaja dia bertemu dengan sebuah robot stun dan seorang pembunuh bernama 13. Setelah itu, Seven mulai melaksanakan misi pertamanya dari Meow Kitty untuk menjadi seorang pembunuh bayaran, yaitu misi untuk menghabisi Matt Brack. Saat melaksanakan misinya, Seven sempat bertarung dengan Matt Brack, hingga mendapatkan cerita tentang masa lalu Matt Brack dan Meow Kitty. Mendengar cerita masa lalu mereka, Seven pun memutuskan untuk segera pergi dan tidak jadi menghabisi Matt Brack. Setelah itu, Matt Brack langsung menghampiri Meow Kitty untuk kembali hidup bersamanya. Scene berlanjut pada malam harinya. Di wilayah kucing, terlihat Matt Brack dan Meow Kitty yang sedang berpelukan setelah lama berpisah. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba, 13 datang dan sebuah gerakan yang sangat cepat menyerang Matt Brack. Untung saja, serangan 13 berhasil dipatahkan oleh Meow Kitty. Melihat kedatangannya itu, Meow Kitty secara langsung menyadari kalau yang menyerangnya adalah pembunuh bayaran di peringkat 37 pembunuh terbaik, bernama 13 atau 13. Pada saat juga, secara mengejutkan, Matt Brack memiliki ingatan milik Seven, yang artinya anjing yang tadi menyanyi dan memeluk Meow Kitty bukanlah Matt Brack yang asli, melainkan Seven yang sedang menyamar. Menyadari kalau dirinya sedang diincar oleh pembunuh bayaran, Seven pun beranggapan kalau Matt Brack terlalu banyak musuh, sehingga Seven pun berencana untuk segera kabur. Baru saja ingin kabur, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara menjerit kucing, dan sontak seluruh pasukan kucing mulai berkumpul untuk mengepung 13. Tanpa rasa takut sedikit pun, seluruh pasukan kucing mulai memberikan serangan kepadanya. Meskipun hanya sendirian saja, 13 mampu memberikan perlawanan, hingga pada akhirnya mengalahkan seluruh pasukan kucing. Di tengah-tengah pertarungan itu, bukannya Meow Kitty yang berlari ketakutan, namun justru Seven yang bergegas pergi berlari meninggalkan Meow Kitty. Melihat Seven yang mencoba melarikan diri, tanpa pikir panjang lagi, 13 langsung pergi mengejarnya. Hingga sampai di suatu tempat, 13 berhasil menyusul Seven dan langsung mengarahkan pedangnya kepada Seven. Rasa dirinya terancam, Seven pun bergegas berubah dan menunjukkan wujud aslinya kepada 13. Meskipun begitu, 13 sama sekali tidak mempercayainya dan beranggapan kalau orang di hadapannya adalah Matt Brack yang sedang berusaha mengecoh dirinya. Lantas 13 pun langsung melepaskan serangannya kepada Seven dan bergegas mengejar Seven yang mencoba kabur. Di tengah-tengah pelariannya, Seven sempat mencoba menghilang dan berubah menjadi sebuah batu kecil. Akibatnya, 13 pun menjadi kebingungan dan teknik yang dilakukan oleh Seven dan tak dapat menemukannya. Sewaktu 13 telah pergi jauh, tiba-tiba saja datang seekor anjing yang ingin buang air kecil ke arah Seven. Sehingga mau tak mau Seven pun harus bergerak untuk mengusir anjing tersebut. Setelah anjing itu pergi, secara mengejutkan, 13 tiba dan langsung menginjak Seven serta mengarahkan pedangnya tepat kepadanya. Bukannya takut, justru Seven dan 1000 akalnya berubah diri menjadi durian, sehingga kaki 13 menjadi kesakitan karena menginjak Seven. Tak terima dan tindakannya, 13 langsung mencoba menyerang Seven dengan pedangnya. Untung saja, Seven itu berhasil menahan serangan itu. Tak berhenti sampai di situ saja. 13 terus-menerus menyerang Seven hingga pada akhirnya membuat Seven terpental. Meskipun sudah tersudutkan dan menggunakan pengendalian guntingnya, Seven berhasil menyerang 13 hingga membuat topeng di wajahnya terbelah. Setelah wajah aslinya terbuka dan terlihat oleh Seven, 13 menjadi begitu marah dan berniat ingin menghabisi Seven. Pada saat yang bersamaan, Seven langsung memberitahu 13 kalau dirinya adalah pembunuh bernama Seven yang berada di peringkat 17.369. Di tengah-tengah penjelasan dari Seven, secara tiba-tiba 13 menendang wajah Seven sampai membuatnya termundur. Walaupun begitu, Seven tetap mampu memberikan serangan balasan dan cara melempar Xiao Fei ke wajah 13. Setelah membuat 13 termundur, Xiao Fei langsung bergegas terbang dan membawa Seven pergi. Melihat Seven yang mencoba kabur, 13 sama sekali tidak panik. Dia justru segera melemparkan beberapa shuriken ke arah Seven hingga membuat dia terjatuh. Pada saat Seven terjatuh, 13 memberitahu kalau Seven harus dibungkam karena telah melihat wajah asli dari dirinya.
Walaupun Seven sempat terluka karena terkena shuriken milik 13, namun Seven masih mampu memberikan perlawanan dan senjata guntingnya. Setelah itu, Seven kembali bangkit dan langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu membelah gunting menjadi dua. Sehingga Titan menjadi begitu kesulitan untuk menahan dan memblokir serangan dari dua gunting tersebut. Meskipun sedang berada dalam tekanan dari serangan, Titan itu tetap berhasil membaca serangan Seven, sehingga Seven berhasil untuk mematahkannya. Setelah berhasil mematahkan serangan Seven, Titan bergegas mendekati Seven dan menangkap kedua tangannya, supaya dia itu tak dapat mengendalikan guntingnya. Lalu Titan langsung menggunakan pedang yang ada di rambutnya dan mengarahkannya kepada Seven. Akan tetapi lagi dan lagi Seven berhasil menggagalkan serangan dari 13, sehingga jarak antara 13 dan Seven menjadi sangat dekat hingga membuat mereka berdua secara tak sengaja berciuman. Tak tinggal diam saja, 13 kemudian langsung menjatuhkan dirinya dengan Seven dan cara menendang Seven. Setelah itu, 13 mulai menggunakan kemampuannya dan menyerang Seven dan gerakan yang cepat. Di waktu yang sama, secara mengejutkan, serangan dari 13 berhasil ditahan oleh Xiao Fei hingga membuat pedangnya patah. Hal demikian sontak membuat Seven dan 13 menjadi sangat terkejut, karena Xiao Fei secara tiba-tiba muncul dan tubuh manusia yang sangat berotot. Lalu Xiao Fei dan gerakan yang sangat cepat langsung memukul 13, namun sayangnya serangan itu sempat ditahan olehnya. Gerakan Xiao Fei yang sangat cepat itu membuat 13 menjadi begitu terkejut dan merasa tak menyangka. Di waktu yang sama, 13 juga merasa terancam, sebab tepat di belakangnya terlihat Meo Kitty dan segerombolan pasukan kucingnya. Oleh karena situasi yang tidak memungkinkan baginya untuk melawan, 13 pun memutuskan untuk memanggil burung peliharaannya dan segera pergi dari sana. Pada keesokan harinya, terlihat seorang ketua asosiasi pemunian pulau bernama Jiang datang menghampiri Seven dan memintanya untuk menghabisi seorang pria yang sering dipanggil pria celana dalam. Seven langsung memanggil Xiao Fei dan segera menjalankan tugasnya. Usut punya usut, pria celana dalam itu dipanggil seperti itu karena ia sering mengoleksi dan mencuri celana dalam dari toko pakaian dalam. Jika Seven benar-benar mampu menghabisinya, maka asosiasi pemunian pulau bersepakat dan bersedia untuk membayar Seven sebanyak 500 yuan. Setelah itu, Seven mulai melaksanakan misinya dan diam-diam mengintai pria celana dalam yang baru saja mencuri sebuah celana dalam dari toko pakaian dalam. Pada saat itu, Seven menggunakan penyamarannya menjadi sebuah tiang listrik. Akan tetapi di tengah-tengah pengintaiannya, Seven sempat terjatuh secara tak sengaja dan hampir terlihat oleh pria celana dalam. Lantas Seven pun bergegas merubah wujudnya menjadi celana dalam, sehingga pria celana dalam langsung menghampiri Seven dan memasukkan Seven ke dalam tasnya. Sesampainya di rumah pria celana dalam, terlihat banyak sekali celana dalam yang digantung di dinding dengan hiasan bingkai. Di sana Seven langsung digantung oleh pria celana dalam seperti celana dalam yang lainnya. Setelah dirinya digantung, Seven secara diam-diam sempat mencoba mengambil pisau dan ingin menghabisi pria celana dalam. Namun sayangnya upayanya itu gagal karena lemparan batu yang dilakukan oleh pria celana dalam secara mendadak. Pada saat itu pria celana dalam menjadi sangat terkejut karena celana dalam yang baru saja dia dapatkan sempat terkena batu yang ia lempar. Sehingga pria celana dalam pun mulai merasa khawatir dengan celana dalam tersebut. Di waktu yang sama, pria celana dalam justru kepikiran dan menafsu untuk memakai celana dalam baru itu. Hal demikian sontak membuat Seven menjadi begitu terkejut. Akan tetapi, Seven terus melanjutkan penyamarannya dan tidak ingin merubah wujudnya. Lalu ketika pria celana dalam itu mulai melepaskan celananya dan ingin memakai celana dalam yang baru, secara tiba-tiba Ketua Jiang datang bersama dan dua anggotanya. Lantas pria celana dalam pun bergegas melepaskan celana dalam barunya dan langsung melemparkannya ke dalam sebuah peti. Ketua Jiang kemudian mengatakan kalau ia sebagai ketua asosiasi kemunian pulau akan melakukan pemunian kepada pria celana dalam yang sering suka mengoleksi celana dalam wanita. Lalu Ketua Jiang memerintahkan anggotanya untuk membakar seluruh celana dalam yang dikoleksi oleh pria celana dalam. Sehingga pria celana dalam pun menjadi sangat ketakutan dan langsung meminta ampun kepada Ketua Jiang. Pria celana dalam juga berjanji kepada Ketua Jiang kalau ia akan berhenti melakukan kebiasaan mesumnya. Selain itu, pria celana dalam juga memberitahu kalau seluruh celana dalam yang ia koleksi dia dapatkan dan cara membeli dan bukan mencuri. Oleh karena itu, pria celana dalam bermohon kepada Ketua Jiang agar dia tidak membakar koleksi celana dalamnya. Meskipun begitu, Ketua Jiang sama sekali tidak mengampuninya dan langsung melemparkan sebuah api obor ke peti yang penuh dengan celana dalam. Belum sempat api obor itu mengenai petinya, secara tiba-tiba Seven langsung menghentikan api obor itu dan menggunakan guntingnya.
Bukannya membela orang yang membayarnya, Seven justru memusuhi dan menghalangi Ketua Jiang. Melihat tindakan dari Seven, Ketua Jiang pun memberitahu kalau sebenarnya ia telah menyadari kalau Seven tak akan bisa diandalkan. Maka dari itu Ketua Jiang pun mencoba memasang pelacak pada Seven, supaya dia itu dapat menemukan rumah rahasia dari pria celana dalam. Seven kemudian mencoba membela pria celana dalam dan mengatakan kalau pengoleksi celana dalam tidak ada bedanya dengan pengoleksi dasi dan yang lainnya. Selama kegemaran pria celana dalam tidak membuat dirinya mencuri dan berbuat jahat kepada orang lain, maka dia tidaklah salah mengoleksi celana dalam. Walaupun begitu, Ketua Jiang sama sekali tidak peduli dan akan membakar seluruh celana dalam milik pria celana dalam serta mengusirnya. Setelah itu, Ketua Jiang langsung menyuruh salah satu anggotanya untuk menyerang Seven terlebih dahulu. Untuk memudahkan penyampaian cerita, maka kita panggil saja salah satu anggota itu bernama Lin. Lin kemudian mulai mendekati Seven dan mulai mengelilingi tubuh Seven dan sangat cepat, hingga membuat Seven sedikit pusing dan tidak fokus. Tak berselang lama, secara tiba-tiba salah satu anggota lainnya secara tiba-tiba menyerang Seven dengan sangat keras. Tak berhenti sampai di situ, Lin kembali mengelilingi tubuh Seven untuk mengalihkan perhatiannya. Lalu Lin muncul dan serang kejutan dari arah atas menimpa tubuh Seven dan langsung memukulinya. Setelah Seven benar-benar babak belur karena pukulan Min kemudian mulai memegangi dan mengunci pergerakan dari Seven, sehingga Ketua Jiang pun mulai turun tangan untuk memukuli Seven dengan senjata miliknya. Di waktu yang sama, pria celana dalam sempat berniat untuk menghentikan Ketua Jiang. Namun sayangnya upaya itu sama sekali tidak mampu menghentikannya. Tak berdiam diri saja, Seven kemudian bergegas menggunakan pengendalian guntingnya untuk menyerang. Serangan yang dilakukan oleh Seven ditunjukkan untuk melemahkan musuh-musuhnya, yaitu mematahkan senjata milik Ketua Jiang, memotong baju milik Lin, dan memotong kacamata milik Min. Sehingga tanpa baju panjang Lin tidak dapat lagi menggunakan cara yang sama untuk mengalihkan perhatian Seven. Begitu pula dengan Min, tanpa kacamata minusnya, ia menjadi begitu kesulitan untuk melihat. Setelah itu, Seven kembali mengendalikan guntingnya untuk menyerang Ketua Jiang. Namun, serangan dari Seven berhasil dihindari oleh Ketua Jiang. Lantas, Ketua Jiang pun segera memberikan serangan balasan yang membuat mereka berdua bertarung dengan cukup sengit. Di tengah-tengah pertarungannya, Seven sempat mencoba membelah guntingnya menjadi dua untuk bertarung. Serangan dari Seven sempat nyaris mengenai Ketua Jiang. Akan tetapi, secara tiba-tiba, Ketua Jiang menggunakan sebuah teknik tinju kebangkitan gadis perawan yang mengakibatkan Seven terpental jauh sampai keluar rumah. Tak berhenti sampai di situ, Ketua Jiang terus-menerus memukulinya dengan sangat cepat dan tanpa henti. Merasa terdesak, Seven memutuskan untuk mengusir mereka secara paksa dan melepaskan celananya. Sehingga Ketua Jiang, Lin, dan Min pun merasa jijik dan segera pergi dari sana. Setelah Ketua Jiang, Lin, dan Min pergi, pria celana dalam langsung berterima kasih kepada Seven. Ia mengaku kalau ucapan dari Seven sebelumnya membuat dirinya merasa aman, karena selama ini ia selalu takut dan menganggap kalau kegemarannya yang sering mengoleksi celana dalam wanita adalah perbuatan yang jahat. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.